Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Ori Muhammad Harun, Muhammad Kafi Kurnia, dan saya sendiri Hunafa Ilmi Husnada. Kami eh, meneliti atau membuat prototipe, yaitu pengolahan minyak jelantah menjadi sabun cuci karakter untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Boleh di next. Nah, ini ada bisnis summary-nya. Jadi, pengolahan minyak jelantah menjadi sabun cuci karakter merupakan inovasi baru dalam bidang teknologi yang dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air dan tanah. Sabun cuci karakter ini dapat digunakan sebagai sabun cuci pakaian. Sabun cuci pakaian yang biasanya berbentuk cair, namun kali ini sabun cuci yang kami produksi dalam bentuk batang dan dapat dibentuk sesuai karakter. Sabun cuci yang berbahan dasar minyak jelantah ini juga memiliki kandungan yang alami tanpa zat kimia, sehingga selain mengurangi kadar pencemaran air dan tanah, juga tidak akan merusak kulit seperti sabun cuci lainnya yang mengandung zat kimia. Next. Tujuan dari pengolahan minyak jelantah menjadi sabun cuci pakaian dalam bentuk karakter ini adalah untuk mengurangi kadar pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air dan tanah. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memberikan inovasi baru kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sampah dapur atau barang yang sudah habis nilai pakainya untuk mengolah menjadi bahan jadi dan bahkan bisa menjadi pemasukan tambahan. Dalam kegiatan pengolahan minyak jelantah menjadi sabun cuci ini belum menggunakan teknologi yang canggih untuk mempermudah dalam pembuatannya. Hal ini dikarenakan alat dan bahan serta proses pembuatannya yang sangat mudah, sehingga masih bisa diproduksi dengan cara tradisional dan menggunakan alat tradisional juga. Namun, tidak menutup kemungkinan jika proses produksinya banyak, maka kedepannya diperlukan teknologi untuk memudahkan proses produksi agar lebih efektif dan efisien. Next. Ini adalah permasalahan atau bisa dibilang latar belakang kenapa kami mengambil penelitian ini. Berawal dari pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan merupakan permasalahan yang sejak lama terjadi di Indonesia, terutama air dan tanah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Salah satunya adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan salah satu faktor terbesar penyebab pencemaran air dan tanah. Minyak jelantah merupakan sampah rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Jika dibuang ke sungai atau saluran pembuangan, maka minyak jelantah dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pembuangan atau pencemaran kebersihan sungai. Hal ini dikarenakan minyak jelantah memiliki sifat yang tidak bisa menyatu dengan air. Kemudian, jika dibuang secara bebas ke tanah, minyak jelantah akan terserap ke bumi yang dapat menyebabkan penyumbatan pada pori-pori tanah sehingga tanah akan menjadi keras dan tidak dapat digunakan untuk aktivitas manusia lagi. Tanah yang sudah tercemar oleh minyak jelantah juga akan menjadi tidak subur dan kering dikarenakan pori-pori tanah yang sudah tertutup sehingga tanah tidak bisa meresap air dengan baik. Selanjutnya, sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air dan juga tanah, maka kami akan membuat sebuah usaha yang cukup menjanjikan, yaitu dengan mengolah minyak jelantah menjadi sabun cuci batangan yang dibentuk menjadi sabun karakter, sehingga dapat menarik minat pelanggan. Kemudian dapat kami jual di pasaran dengan harga yang terjangkau dan berbeda-beda tergantung dengan karakter apa yang dibeli oleh pelanggan. Sabun cuci yang terbuat dari minyak jelantah ini juga bisa dibilang organik karena tidak menggunakan bahan kimia dalam pembuatannya. Akan tetapi, jika ingin membuat sabun tersebut wangi, kami bisa menambahkan sedikit pengharum dalam pengolahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, thank you, Nova. Nah, next ada di deskripsi produk yang akan kami ciptakan untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Nah, jadi berikut adalah contoh dari produk yang akan diproduksi nantinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi pengolahan dari minyak jelantah itu menjadi sabun cuci karakter merupakan inovasi baru dalam bidang teknologi, di mana hal ini dapat membantu untuk mengurangi tingkat dari pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air dan tanah ya. Nah, untuk sabun ini bisa banget digunakan untuk pakaian dan juga yang memiliki modern bundle. Untuk harganya sendiri kira-kira akan kita jual dengan harga kisaran Rp15.000 per piece-nya dan target kita ada di wanita dewasa dan juga ibu rumah tangga. Di mana target tersebut menurut kami sangat cocok karena ibu rumah tangga merupakan pengguna aktif dari sabun cuci baju. Nah, boleh di next. Next ada di bentuk lagi sabun karakternya. Ini adalah contoh dari bentuk sabun karakter yang akan kami buat ya.
Nah, untuk dalam pengolahannya itu kita membuat dari kreativitas menarik agar bentuknya itu berbeda dari yang usual di pasaran. Makanya kita bentuk dengan sabun berbentuk karakter dan juga berwarna untuk menarik dari minat konsumen. Nah, bentuknya ini bisa juga disesuaikan dengan keinginan dari konsumen atau di custom ya. Terus juga kita juga bisa menyesuaikan dari wanginya juga dan juga apa yang konsumen inginkan agar kita dapat memenuhi dari kepuasan pelanggan tersebut. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu sabun ini merupakan senyawa natrium yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani dalam bentuk padat, cair, dan berbusa. Nah, makanya kenapa sabun ini akan dihasilkan melalui proses saponifikasi dari lemak menjadi asam lemak gliserol dalam kondisi basah. Nah, jika basah ini menggunakan ada NaOH, maka produk yang dihasilkan berupa sabun padat. Sedangkan jika basah ini menggunakan berupa KOH, nanti akan menjadi hasilnya menjadi sabun cair. Next. Nah, untuk proses dari produksinya sendiri itu kira-kira ada beberapa step ya. Nah, yang pertama itu ada dari step perendaman, yaitu minyak jelantahnya itu akan kita rendam kurang lebih 24 jam bersama dengan arang agar material yang tidak baik itu dapat tersaring. Next ada di penyaringannya, tentu habis direndam kita akan menggunakan kain atau penyaring yang rapat. Next juga ada pencampuran dari rendaman tersebut menggunakan soda api atau NaOH. Terus di step selanjutnya ada pengadukan minyak sampai dia mengental. Terus di step kelima adalah penambahan pewangi supaya menghilangkan bau-bau minyaknya dan menjadi wangi dan lebih menarik. Dan terakhir adalah pencetakan menjadi bentuk karakter. Mungkin dari aku di slide selanjutnya lagi. Nah, berikut adalah BMC atau Business Model Canvas yang pernah kami buat juga mengenai produk ini. Ada beberapa part di sini, ada dari key partnersnya itu pertama itu ada di tengkulak minyak jelantah supaya pewangi, toko bahan kimia dan juga reseller sabun. Dari key activitiesnya itu kita mengumpulkan minyak jelantah dari tengkulak, terus juga kita mengubah minyak jelantah menjadi bahan yang guna yaitu sabun. Terus kita ada memberdayakan juga masyarakat sekitar untuk menjadi penjual sabun. Terus juga untuk key resources-nya itu minyak jelantah, bahan kimia, NaOH pewangi, alat produksi, dan tenaga penjual. Dari value proposition-nya itu ada menggunakan bahan yang dasar alami, itu minyak jelantah yang didaur ulang. Terus dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Terus next nggak merusak kulit juga saat untuk mencuci. Terus juga dia berbentuk kayak sabun karakter dan juga bisa di custom. Next untuk customer relationship itu kita mengutamakan pelayanan ramah. Kita juga menyediakan informasi mengenai manfaat dari produk tersebut. Terus juga kita membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kita juga menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Untuk channelnya sendiri itu ada di toko grosir, penjualan online melalui FB, Instagram, TikTok, dan Marketplace. Terus kita juga ada kerjasama dengan distributor. Nah, next ada di customer segment-nya itu ada di ibu rumah tangga, restoran atau hotel, industri makanan, koperasi pedagang pasar tradisional atau pasar swalayan, ya tentu yang peduli dengan lingkungan ya. Terus juga ada komunitas yang fokus dengan pengurangan limbah dan pelestarian lingkungan. Terus ada restoran dan catering juga yang menggunakan konsep organik. Terus habis itu buat cost structure-nya itu ada di model awal produksi, budget iklan untuk sosmed dan juga promosi. Untuk revenue stream-nya itu tentunya kita udah melakukan research itu pendapatan bersihnya kurang lebih sekitar 7 sampai 10 juta per bulan dan penjualan meningkat itu minimal 30% setiap bulannya. Mungkin dari saya cukup, boleh lanjut ke teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis dari kelompok ini ya. Analisis marketing mix 4P itu produk, place, price, and promotion. Untuk produknya sendiri, pengolahan minyak jelantah tidak berguna menjadi sebuah barang berguna, yaitu sabun cuci yang aman digunakan untuk mencuci pakaian. Untuk place-nya, proses produksi dilaksanakan di Jatinangor. Penjualan akan difokuskan di wilayah Jatinangor dan online store melalui e-commerce. Price itu harga satu batang sabun cuci minyak jelantah itu seharga 15.000. Nah, untuk promotionnya, pemasaran akan dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan e-commerce dengan target pasar di wilayah Jatinangor. Lalu ada analisis SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Strength sendiri, sabun cuci pakaian ramah lingkungan yang aman digunakan, sabun cuci pakaian dengan bentuk unik dan lucu, dan sabun cuci pakaian minyak jelantah yang harum. Untuk weakness-nya,
warna dari sabun cuci pakaian ini kurang menarik karena berwarna coklat. Opportunity, masih belum banyak penjual sabun cuci pakaian dari minyak jelantah. Nah, produk ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia. Untuk trends-nya itu, ketidakpercayaan beberapa masyarakat terhadap minyak jelantah yang memiliki bau dan akan menodai jika terkena pakaian, sehingga dapat menjadi ancaman produk ini tidak diminati oleh pembeli. Untuk analisis keuangan, jadi ada 5 keterangan ya. Drum penyimpan minyak jelantah, itu satuannya itu 200 liter, seharga 200.000. Lalu ada alat penyaringan minyak jelantah custom, itu satuannya 50 liter, seharga 5 juta. Alat pengaduk minyak jelantah dengan satuan 50 liter, itu seharga 3.500.000. Lalu untuk biaya gaji karyawan, ada 2 orang, itu 1 juta. Lalu biaya sewa tempat dengan harga 850.000. Jadi totalnya semua itu 10.550.000. Untuk analisa keuangan selanjutnya itu ada minyak jelantah dengan satuan 50 liter dengan harga 300.000. Terus NaOH dengan satuan 5 kg 650.000. Lalu ada fragrance oil wangi, satuannya itu 1 kg dengan harga 500.000. Jadi semuanya itu dengan total jumlah 1.450.000. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Teman-teman bisa dinilai nanti ya di Google Classroom. Semoga analisisnya bisa kami terima dengan baik. Sekian, terima kasih.